Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran untuk tema 4 sub tema 3, yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran ketiga. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya. Melalui pantunnya, artinya Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Apa makna amanat pantun Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas? Kita lanjut. Ibu guru menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan sajak pantun. Misalnya, akhiran baris pertama adalah N. Seperti ini ya. Maka baris ketiganya juga harus N. Jika akhiran baris keduanya T, maka akhiran baris keempatnya juga harus T. Seperti contoh pantun berikut. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon, sesuai ajaran yang kita anut. Nah, seperti ini ya. Baris pertama di sini N, maka baris kedua juga harus N. Ini yang dinamakan ABAB. Garis kedua T, jadi garis keempat adalah juga harus T. Itu adalah ciri-ciri pantun. Jadi harus membuatnya, kalau misalnya F huruf yang pertama, maka yang ketiga juga F, begitu seterusnya. Kita lanjut. Di sini ada sebuah gambar di tengah-tengah masyarakat adalah gotong royong ya, karena Indonesia ini terkenal dengan gotong royongnya. Jadi ini gambar mengangkat rumah bersama-sama ya, memindahkan tempat tinggal. Jadi seluruh kampung ini ikut membantu. Siang-siang makan buah dongdong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Ya, itu adalah pantun gotong royong. Oke, di sini kita lanjut. Di sini juga ada gotong royong. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Contoh bentuk kegiatan gotong royong. Berdasarkan gambar di atas, buatlah kesimpulan tentang pengertian gotong royong. Menurut anak-anak itu apa gotong royong itu? Unsur-unsur gotong royong dan manfaat gotong royong. Jadi dikerjakan ya. Ini ada di halaman 108 dan 109. Setelah itu kirim ke saya. Jangan lupa ya, kirim ke saya untuk mendapatkan nilai harian. Oke, kita lanjut. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Terus apa makna dari tanggung jawab warga masyarakat itu? Kita lanjut. Nah, ini gambar gotong royong ya. Pada dasarnya setiap orang tidak bisa hidup sendiri karena manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita tidak mungkin bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat yang disebut dengan masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi.
saling membantu dan saling menyayangi, serta saling menjaga hubungan baik dengan orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Oke. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat, ya ini tanggung jawab yang tadi yang barusan dipertanyakan. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berikut jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat. Contoh, peraturan jam belajar masyarakat dan kegiatan ronda malam yang dilakukan secara bergiliran. Oke, kita lanjut. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Oke. Dengan prinsip di atas, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, yaitu hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama, bergaul dengan antar warga. Terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kalau berbeda suku atau agama. Mengadakan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Oke, yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat mutlak diperlakukan dalam mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antar individu, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok, membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Oke. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, kita lanjut. Apa disintegrasi itu? Perpecahan, ya. Disintegrasi itu perpecahan, ya. Memperlakukan orang atau kelompok. Pokoknya intinya disintegrasi itu perpecahan, pertengkaran. Oke. Prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip ini dapat kamu wujudkan saat kamu bermusyawarah guna mengambil keputusan bersama dari seluruh warga masyarakat. Sudahkah masyarakat tempat tinggalmu melaksanakan seperti ini? Mengutamakan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan. Oke. Tanggung jawab seorang warga masyarakat, ya, juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Oke.
Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bagaimanakah bentuk interaksi sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan masyarakat Indonesia? Oke, interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Nah, karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbidang seperti bidang ekonomi, ya. Ini pastinya kalau bidang ekonomi ini pasti berinteraksi dengan orang lain, maksudnya bertegur sapa seperti penjual dan pembeli seperti di pasar, ya. Contohnya, ya. Ini di bidang ekonomi, jadi ada interaksi, hubungan. Ya. Yang kedua, bidang politik. Nah, ini biasanya kalau di bidang politik ini adalah yang berkaitan dengan pemerintahan, partai politik atau gimana, ya, pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, itu ada interaksi juga di situ. Oke, bidang sosial. Bidang sosial. Nah, kalau bidang sosial ini biasanya di masyarakat banyak, ya. Pasti juga ada ke interaksi. Ada mungkin tidak mengerti bahasanya berbeda, maka interaksinya menggunakan bahasa Indonesia, budaya yang berbeda. Ini jadi bidang sosial dan budaya. Oke, bidang moral. Bidang moral ini biasanya juga ada interaksi juga di sini, ya. Jadi kalau moral itu biasanya berkaitan tentang agama, syiar agama, terus pelatihan yang berkaitan dengan akhlak, itu intinya, ya. Terus interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun moral. Tentu saja diharapkan interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Oke, kita akhiri dulu, ya, anak-anak, ya. Kita lanjutkan besok. Oke, tetap semangat untuk belajar meskipun tidak pernah bertatap muka, tapi tetap harus belajar, semangat. Saya akhiri dulu, ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.